Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir surah Qaf ya. Pada pekan lalu kita membahas satu ayat ya. Ayat ke-16, sekarang kita akan lanjutkan ayat 17 sampai ayat 22 ya. Silakan dibuka Bapak Ibu. Surah Qaf ayat 17 sampai ayat 22 ya. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Baik. Kami baca dan Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu dan Ibu sekalian ya. Tadi pada ayat yang ke-17 ya, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamin wa anis shimali qa'id. Nah, ingatlah ketika dua malaikat pencatat amal perbuatan ya bertemu, mutalaqqiyan. Anil yamin wa anis shimali qa'id. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi malaikat itu ada yang di kanan kita dan ada yang di kiri kita. Untuk apa? Nah, untuk mencatat sairu aqwalihi wa a'malihi, ya, untuk mencatat seluruh perkataan dia ya, si hamba tadi, dan untuk mencatat amalan ya, si hamba itu dan menetapkannya kemudian menjaganya. Nah, jadi itu tugas kedua malaikat ini. Yang satu duduk di kanan, yang satu di kiri. Nah, jadi qa'id ay ahadul malakaini wa humamul al-mutalaqqiyan an yaminihi qa'idun wasani an shimalihi qa'idun hadza yaktubul hasanat wa dzalika yaktubus sayyiat. Itu dalam tafsir Aisyarut Tafasir dijelaskan demikian Bapak Ibu ya. Jadi kedua malaikat itu ya, tugasnya mencatat. Yang satu mencatat kebaikan, berarti yang mencatat kebaikan yang mana ini? Yang sebelah kanan. Sementara yang sebelah kiri berarti mencatat keburukan. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, fala yabsuk amamahu fa innama yunajillaha madama fi musallahu. Maka janganlah dia meludah ke arah depan lagi salatnya, berdiri lagi mau salat. Karena sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah selama dia berada dalam salatnya. Kemudian wala an yamini, dan juga janganlah dia meludah ke sebelah kanan lagi salat atau mau salat. Fa inna an yaminihi malakan, karena di sebelah kanan dia ada malaikat. Nah, kalau nggak kerasa Nabi ngasih tahu ini. Ben keroso ya. Ben kita ngerti. Nggak kerasa tapi kita harus paham bahwa ada. Nah, jangan meludah ke kanan. Tapi, nah, pada lanjutan hadisnya disebutkan begini Bapak Ibu. Wal yabsuk an yasarihi, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, au tahta qadamihi, atau ke bawah kakinya, fayad finuha, lalu dia kubur ludahnya itu. Jangan ludah ke mana? Ke depan dan ke kanan. Karena apa kalau ke depan? Ada kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya. Nah, sementara Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bahkan ada ancaman kalau kita meludah ke depan ke arah kiblat. Berdasarkan hadis dari Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man tafala tujahal kiblati
barang siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamati tafaluhu baina ainaihi. Kelak dia akan datang pada hari kiamat, ludahnya atau dahaknya itu ada di antara kedua matanya. Jadi nanti Pak Bapak Ibu ya, pas hari kiamat, jenengan lihat ada orang kok ada dahak di sini. Ada dahaknya di sini di antara dua matanya. Berarti dia ketika hidup di dunia dulu sering membuang ludah atau dahak ke kiblat. Itu hukumannya seperti itu nanti, tandanya. Hah? Kalau taubat insya'a ghafara wa insya'a adzab. Nah. Ya, taubat tentu harus. Kita harus. Nah, hadis ini memberikan ancaman bahwa orang yang meludah ke arah kiblat itu ada akibatnya. Ada tandanya nanti. Nah, tapi yang ingin kami garis bawahi Bapak Ibu, yang menarik adalah ya, kita dilarang juga meludah ke arah kanan. Karena di situ ada, tapi kita disuruh meludah ke mana? Kiri. Di kiri ada malaikat enggak? Kalau kita kembali ke surah Qauf ayat 17 ada. Id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ada duduk tuh. Nah, terus piye kan gitu. Padahal tarfal yamsuk ila yasari. Apa enggak dianggap nih yang sebelah kiri? Nah, itu kan. Itu pertanyaan penting Bapak Ibu. Kenapa enggak boleh meludah ke kanan, ada malaikat? Kata Nabi, meludahlah ke kiri. Lah, di kiri apa enggak ada malaikat? Ada juga. Terus, nah, itu. Yang ngomong di kiri ada malaikat, Allah bahkan. Dalam surah Qauf ayat 17. Id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Nah, jawabannya Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, malaikat yang senantiasa membersamai kita itu ada berapa? 5. Ada 5. Ada 5, betul Pak Bambang. Masya Allah, antum ingatannya kuat ya. Nah, belum makan aja kuat, apalagi udah sarapan ya. Lagi sarapan beliau ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ada 5. Berdasarkan surah Qauf ayat 17 kanan kiri. 2. Kalau kita buka surah Ar-Ra'd ayat 11 ada 2 lagi tambahan, depan belakang. Dalam surah apa? Ar-Ra'd ayat 11. Surah ke-13. Silakan kalau mau buka. Ar-Ra'd ayat 11. Sudah ketemu? Ini keterangan bahwa ada malaikat lain Sudah ketemu ya? Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya apa? Pak Wikan baca. Ayat 11. Baginya, nya itu si hamba, bagi seorang hamba ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga secara bergiliran. Dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Udah, sampai situ aja. Mereka yahfadunahu min amrillah. Menjaga manusia itu atas perintah Allah. Jadi ada depan belakang ada Bapak Ibu. Kanan kiri ada, depan belakang ada. Gitu. Berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan mereka gantian, sip-sipan bahasa kitanya. Ya. Jadi nanti ada malaikatul lail, ada malaikatul nahar. Ada malaikat yang menjaga kita di waktu malam, ada malaikat yang menjaga kita di waktu siang. Nah, itu yang disebut muaqibatum
muaqibat. Jadi bergantian. Kalau malaikat lail turunnya di waktu asar. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran betul-betul menekankan kepada kita supaya menjaga sholat asar. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusto. Jagalah oleh kalian sholat. Dan lebih-lebih sholat wusto. Sholat wusto itu ya sholat asar kata Rasulullah SAW. Sholat wusto itu sholat asar. Karena apa? Karena sholat asar itu adalah saat ada pergantian. Sip malaikat. Gitu. Supaya pada saat asar kita jamaah itu disaksikan oleh para malaikat yang banyak itu. Sampai Allah menyuruh secara khusus hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Setiap asar. Nah, ya. Jadi kalau bisa dijaga betul tuh sholat asar berjamaah. Karena para malaikat mau tuker sip gitu. Nanti yang malaikat siang nunggu malaikat malam, nanti kalau udah turun semua baru malaikat siang naik ke atas. Malaikat malam ya tersebar tuh. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin ya, wallahu alam ya. Atau ini fingerprint ya. Enggak lah ya. Yang kedua subuh. Nah, subuh itu tempat pergantian malaikat malam naik ke atas, sudah selesai tugasnya, turun malaikat siang. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tuh. Jadi sholat subuh itu oleh Allah disebut Quran al-Fajr. Itu Quran itu artinya itu sholat. Sholat subuh. Kenapa? Inna Quran al-Fajri, karena sesungguhnya sholat subuh itu. Nah, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Disaksikan oleh siapa? Para malaikat itu. Malaikat malam, malaikat siang kumpul. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi ada di depan, ada di belakang. Selama belum waktunya kita mati, sedahsyat apapun musibah yang terjadi di hadapan kita, kedua malaikat ini akan jaga kita. Pernah enggak Bapak Ibu lihat video ya, peristiwa mengerikan yang harusnya orang yang ada di situ mati tapi dia berhasil selamat? Pernah enggak? Ya itu artinya masih dijaga tuh. Kan ada tuh kompilasi video kecelakaan dahsyat itu ya. Tapi ada orang-orang harusnya tuh orang mati gitu. Tapi kok selamat? Iya kan? Itu. Itu artinya penjagaan dia ya belum dicabut oleh Allah Ta'ala. Jaga. Ya, andai kata mobil kontainer 2 gitu kenceng blong remnya, kita nyerobot lampu merah ke setengah-tengah. Kalau belum waktunya mati, nanti yang satu menggok kemana, yang satu menggok kemana, kita selamat di tengah gitu. Itu Bapak Ibu. Karena masih dijaga, mungkin kontainer yang malaikat ditepak gitu, menggok ke sana. Allahu a'lam ya. Yang jelas selamat. Dan itu banyak kompilasi video seperti itu. Untuk menggambarkan memang ada gitu orang-orang yang masih dijaga. Sehebat apapun musibah itu dia nggak kena gitu. Saya kira semua kita pernah mengalami situasi begitu ya. Walaupun cuma mungkin sekali lah umur ini. Nah itu. Untung aku tadi, biasanya gitu. Nah itu bahaya juga tuh kalimat untung aku tadi itu ya. Nah maka harus ya betul, kadang-kadang respon cepat. God. Ketika masuk teman saya lewat cek, loh mau saya mana Pak? Dia yang nolong saya. Untung ada kamu. Nah ini hati-hati ya. Kata-kata untung ada kamu itu ya. Iya.
Iya, betul. Ya, nah itu maka kalau begitu berarti apa yang kita ucapkan? Pas ada teman nolong, alhamdulillah kamu datang. Nah, saya bisa tertolong. Nah, iya, betul. Jadi baik, betul. Jadi mungkin di antara kita tadi ada yang mengalami situasi seperti itu ya. Terus saya pakai sampah, truk sampah, nyawa saya jatuh ke sawah itu lumpuh. Enggak apa-apa. Posisi antum? Di perawatan juga tuh. Ini kan sawahnya pas mau ditanami. Sawah. Antum jatuh ke situ ke sawah, kesenggol truk sampah. Iya. Itu. Kebetulan itu empuk. Tanahnya kan baru ditanami. Alhamdulillah jatuhnya ke lumpur kan gitu. Iya. Nah itu. Ya itu artinya tadi peristiwa di mana Pak Husain, Pak Nasir dijaga oleh Allah Ta'ala. Belum waktunya ya. Belum waktunya. Penjagaannya masih ada. Nah, terakhir. Yang kelima mana? Nah, jadi malaikat itu tadi kata Pak Babang ada berapa Pak Babang? Ada 5. Ini tadi baru 4 kan? Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, yang kelima ini dia selalu di kanan. Nah, ini. Jadi di kanan itu ada 2. Ada 2. Rokib, di kiri atid. Nah, satu lagi korin. Malaikat korin. Korin itu yang selalu membersamai kita. Nah, ya sejak lahir. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, kata Nabi, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qal wa iyyaya. Tidak ada satupun dari kalian kecuali wa qad wukila bihi qarinuhu. Ya, telah bersamakan dengannya korinnya dari kalangan jin. Lalu sahabat tanya, apakah termasuk juga engkau ada korin dari jin? Ya Rasulullah, qala wa iya, ya termasuk aku juga kata Rasul. Illa annallaha, kecuali bahwasanya Allah Ta'ala a'anani alaihi fa aslama. Nah, kecuali aku ini ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga korin dari jin itu dia ya fa aslama. Jadi korinnya korin Islam gitu ya. Nah, fala ya'muruni illa bi khairin, dan dia tidak menyuruh aku si jin korin ini kecuali kebaikan. Kalau Nabi, kalau kita enggak. Ya. Wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Jadi telah dipersamakan dengannya. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu punya korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Nah, maka dalam hadis yang lain diterangkan, inna syaitani lammah bi ibni Adam walil malaikati lammah. Sesungguhnya malaikat itu punya bisikan untuk anak Adam, dan begitu pula malaikat korin tadi dia punya bisikan. Fa ammalamatu syaitan ya fa'iadun bisyarri wa takdzibun bil haq. Adapun bisikan syaitan atau bisikan korin jin atau syaitan tadi, nah dia membiasakan kita untuk berbuat buruk dan untuk mendustakan kebenaran. Wa ammalamatul malak. Nah, sementara bisikan dari malaikat apa? Fa'iadun bil khairi wa tasdikun bil haq. Nah, membiasakan kebaikan dan membenarkan kebenaran. Paman wajada zalik, barang siapa yang mendapatkan situasi seperti itu, falya'lam, maka ketahuilah annahu minallah. Sesungguhnya itu dari Allah. Jadi kalau kita dengar bisikan positif, bisikan baik, itu dari Allah. Falyahmadillah kata Rasul. Maka hendaklah dia memuji Allah. Yahmadillah. Pujilah Allah. Waman wajadal ukhra, barang siapa yang mendapatkan bisikan lain, falyata'awad billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis ya rawahu at-Tirmidzi, dan ini hadis hasan.
Jadi Bapak Ibu, nah berdasarkan dua hadis ini, ada qarin minal malak, itu di kanan. Jadi kenapa tadi kita nggak boleh meludah ke kanan? Bukan karena raqib malaikat pencatat amalan baik, tapi karena qarinnya. Jadi yang raqib atid nggak terpengaruh, gitu. Nah ada keterangan seperti itu. Jelas ya? Korin itu perlu diperjelas sekali karena pemahaman saya korin itu bersifat mengajak kepada kejelekan. Pemahaman saya. Padahal saya punya korin. Korin yang ada di tempat saya selalu mengajak kepada kejelekan. Korin itu berarti adalah sesuatu setan, jin yang selalu mengajak kepada kejelekan. Apakah benar itu? Ada dua. Salah. Jadi yang selama ini Pak Haris pahami keliru. Yang betul qarin itu ada dua. Ada qarin minal jin aw syaitan, ada qarin minal malak. Yang kanan itu selalu membisikkan kebaikan-kebaikan, yang kiri yaitu qarin minal jin aw syaitan lahu lamma, bisikan, tapi bisikannya buruk. Itu. Jadi ada dua sebenarnya. Maka kalau yang terdengar itu bisikan positif, contoh gini ya Bapak Ibu. Kita lagi jalan. Terus kita melihat ada seorang ibu menggendong anak kecil pakaian lusuh. Kelaparan nampaknya, kehausan dia. Kita lewati. Terus ada bisikan, "Boyau kamu tolong itu loh." Kan ada itu ibu-ibu pakaian lusuh bawa anak kecil nampaknya kelaparan. Kok kamu lewati begitu saja? Tolong. Itu bisikan dari qarin minal malak. Kalau dia menemukan itu kata Rasul, falyahmidillah falyalam annahu minallahi azza wajalla. Langsung ucapkan alhamdulillah, kita ini dari Allah. Langsung kalau bisa balik lagi tuh. Balik lagi. Kami pernah mengalami situasi seperti itu. Lagi makan. Ada ibu-ibu bawa anak datang. Saya lagi makan. Pas waktu itu saya habis gajian dari lembaga gitu, tempat saya ngajar. Makan. Masih utuh lah uang. Nah, saya baru makan. Tapi tak taruh di dompet. Sementara saya makan pakai tangan kan kotor ini. Mau ngambil dompet kesusahan kan. Karena kotor. Tapi si ibu ini butuh banget. Akhirnya saya angkat tangan. Maaf gitu. Pergilah dia. Saat dia pergi saya mikir, ya Rob, saya ada uang kok kenapa nggak dikasih? Kan ada uang saya baru tadi terima gaji ini, kok nggak saya kasih? Akhirnya ya itu bisikan baik tuh, lammatun minal malak. Saya cepat-cepat makan. Saya kejar Bapak Ibu, saya cari itu. Saya cari, ini saya cerita tentang lama ya, bukan cerita yang itunya. Jadi ada bisikan positif gitu. Akhirnya Bapak Ibu saya cari, alhamdulillah masih ketemu tuh si ibu. Udah jauh. Nah akhirnya saya kasih, Bu, tadi maaf saya nggak bisa ngambil uang, saya kasih. Nah, saya kasih makanan juga itu. Nah ini Bapak Ibu ya, itu yang disebut lammatun minal malak. Gitu. Kalau ketemu itu ucapkan alhamdulillah. Ketahuilah itu dari Allah. Tapi pernah nggak kita mendapatkan bisikan jelek? Pernah? Ya itu dari syaitan. Itu ya dari syaitan. Nah, iya Bu. Kalau kita jalan, kita sering berjalan ya, melihat seperti itu tadi, itu ada kalanya pikiran kita itu dia itu nipu apa benar-benar, karena kan sekarang banyak sekali orang yang seperti itu pinjam Anak. Terus untuk biar kelihatan dikasihani, minta-minta. Nah itu kan ada kalanya kita ada dua masalah itu. Ada dua kemungkinan gitu Bu ya. Iya. Kemungkinan makanya ada kalanya juga kita memberikan apa kadarnya, pokoknya Bismillah kita itu memberikan untuk seandainya itu memang menipu ya sudahlah kita tidak memberikan tidak terlalu banyak begitu. Iya. Itu kira-kira yang seperti itu mungkin yang Bisikan mana? yang paling benar itu ya. Ya. Nah, tentu wallahu alam ya, kita nggak tahu. Yang tahu kan hati kecil kita tuh. Di satu sisi kita kasihan, tapi di sisi lain mikir,
Jangan-jangan nih cuman rekayasa aja. Ya kan? Nah, tapi di satu sisi dalam hati kecil mungkin boyo kasih lah gitu ya. Ada yang nyuruh ngasih. Tapi pikiran kita bilang ini paling rekayasa. Kan ini kan saling benturan kan? Ya atau tidak? Mana yang kita ikutin? Bisikan baik untuk bantu dia atau bisikan jelek? Gak usah dia cuman rekayasa. Yang bisikan positifnya boy kasih walaupun mungkin hanya 2.000, 5.000 gitu. Kan gitu ya Bu ya. Nah, Bapak sekalian, ini tabrakan tuh. Memang dalam satu situasi bisa jadi saling membisiki. Nah, dalam keadaan seperti itu, andai kata kita sodako, ternyata betul dia rekayasa, itu anak orang dia pinjem. Kita berpahala tidak Bapak Ibu? Tetap berpahala. Gitu. Mau pilih mana? Tapi kalau kita nggak ngasih, dapat pahala nggak kita? Enggak. Saya punya pengalaman waktu tinggal di Ngadi Winata. Ya. Di depan jalan keadaan itu kan ada warung. Ya. Nah, ada seorang yang mengemis. Ya. Satu jalan saya lupa. Saya beli. Tapi ketika saya pulang ternyata orang itu datang dari wilayah Wates. Ganti pakaian di warung itu. Dari pakaian pengemis itu. Menjadi pakaian yang pantas untuk pengemis. Saya astagfirullah, orang ini ngapus ya. Nah, kemudian pada suatu saat saya ketemu, tak marahi dia. Kamu ini nipu. Aku tahu kau berpakaian baik ketika dari rumahmu, tapi sampai di warung Ngadinatan itu kau ganti baju pengemis. Nah, itu. Kira-kira saya amar ma'ruf sih. Iya, itu amar ma'ruf. Memang haram hukumnya meminta-minta itu. Ya. Kelak nanti di hari kiamat ya, orang yang meminta-minta mengemis untuk memperkaya diri dibangkitkan dalam keadaan wajahnya nggak ada dagingnya, nggak ada dagingnya. Iya. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita tahu seperti yang Ustaz Husain tadi alami, itu harus nasihati, dinasihati. Boya kamu cari kerjaan lain yang lebih terhormat gitu. Nah itu lain, kan tahu ininya. Kalau tadi kan yang ceritakan ini. Lihat ada orang di pikiran ini rekayasa, tapi di sisi lain di hati kecil udahlah kasih walaupun cuman sedikit misalnya, kan gitu. Nah, maka dalam keadaan seperti itu pilihannya lebih baik kita kasih kalau ada dorongan gitu ya. Dari hati kecil kasih aja. Seandainya pun salah ternyata dia memang rekayasa, kita tetap dapat pahala. Saya pernah Pak melakukan perempatan itu, perempatan SDM itu. Ya. Saya beri, tapi saya ngomong sebentar ya, Dik. Iya Pak. Kamu tahu nggak orang yang mengemis di muka bumi ini besok yang akhirat kurus. Saya bilang gitu cuma. Ya. Tapi saya beri. Tetap dikasih. Ya. Ngomong seorang kayak gitu. Iya. Ya boleh dinasehati lalu kita kasih. Yaitu ya Bapak sekalian tadi soal bisikan. Jadi jelas. Malaikat di sekitar kita itu ada berapa? 5. Ya. Korinnya ada 2 berarti ya, korinnya ada 2. Ada 2. Berarti 6. Agar yang 5 yang satu korin. Kan malaikat. Kita ngomong dalam konteks malaikat, bukan dalam konteks korin. Gitu. Jadi malaikat kan 1 korin dari malaikat, 1 korin dari syaitan. Nah, syaitan kan bukan malaikat Pak Haris. Nah, gitu. Lebih banyak. Karena 1 orang manusia 5. Berarti kita berapa orang ini? Kita ada berapa? Berarti malaikat di masjid ini ada berapa? Kali 5. Hitung aja kali 5. Nah itu. Jadi baik. Ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah terakhir satu lagi. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada raqibun atid. Nah ini sebagian orang mengambil sebagai nama malaikat raqib, malaikat atid. Nah, itu tidak ada namanya. Malaikat hafazah namanya. Malaikat penjaga itu Bu ya. Nah, raqib atid ini yang
mencatat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Maka hati-hati gitu. Ya, dalam mengucapkan kata-kata. Di dalam hadis Nabi ya disebutkan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, innar rajula la yatakallamu. Ini kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Bilal bin Haris al-Muzanni radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, ini hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ada seseorang dia la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Kata-kata yang apa? Membuat Allah itu ridho, mengandung keridhaan Allah Ta'ala. Ma yazunnu an tablugha ma balagot. Dia tidak mengira ya, bahwa kata-kata dia itu tadi mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Allah catat untuk dia kalimat tadi yang mendapatkan ridho Allah itu ya ila yaumi yalqahu, sampai nanti pada hari di mana dia ketemu dengan Allah Ta'ala. Nah sebaliknya ada orang la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi azza wa jal ma yazunnu an tablugha ma balagot yaktubullahu ta'ala alaihi biha sukhtahu ila yaumin yalqah. Dan ada orang yang mengucapkan perkataan yang mengandung kemurkaan Allah Ta'ala. Dia nggak mengira bahwa akan seperti itu ya. Allah catat atasnya perkataan yang mengandung kemurkaan itu sampai dia tahu nanti pada saat dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis rawahu Imam Ahmad. Nah ini. Karena semua dicatat itu oleh malaikat raqib dan atid itu. Tapi nah maha luasnya ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Kalau kebaikan yang kita ucapkan ya langsung dicatat. Itu kata Al-Ahnaf bin Qais. Jadi sahibul yamin, malaikat yang ada di kanan, yaktubul khair wa huwa aminun ala sahibi shimal. Dia langsung mencatat kebaikan dan dia sekaligus aminun ala sahibi as-simal. Ya. Sebagai apa? Penjaga ya orang tersebut dari malaikat yang ada di sebelah kiri. Fa in asobal abdu khati'atan qala lahu, kalau seorang hamba melakukan satu keburukan, malaikat yang di kanan itu akan berkata pada malaikat yang di kiri, amsik. Saya bahasa kitanya. Jangan tulis dulu. Amsik. Itu. Tapi kalau kebaikan langsung setatat. Kalau keburukan, amsik, tahan dulu. Kata malaikat yang di kanan. Bilang ke yang kiri, amsik. Nah, fa inistagfarullah ta'ala nahahu an yaktubaha wa in aba katabaha. Kalau dia beristighfar kepada Allah Ta'ala, si malaikat yang di kanan akan melarang, jangan kamu tulis, dia udah istighfar. Jangan kamu tulis. Kalau dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Nah, nahahu an yaktubaha, dilarang, jangan ditulis. Tapi kalau fa'in aba, kalau dia nggak mau beristighfar, katabaha, lalu baru ditulis. Nah, melakukan keburukan, nggak istighfar kok dia, wis tulis. Gitu. Tapi kalau dia melakukan keburukan, astagfirullahaladzim, nggak jadi ditulis. Itu luasnya rahmat Allah untuk kita para hamba ini. Ya. Jadi kalau kebaikan langsung, nggak dipikir panjang. Kalau keburukan ditahan dulu. Nah ini, jadi Bapak Ibu, betul memang ada raqib atid ya. Tidak ada satupun ucapan kecuali pasti dicatat. Tapi berdasarkan keterangan Nabi ini dari Al-Ahnaf bin Qais tadi ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, juga dikatakan oleh Hasan Al-Basri ya. Itu tadi kalau yang kanan yang mencatat kebaikan langsung, tapi yang kiri ditahan dulu. Jadi saya kira ini sementara ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi sampai ayat ke 18 ya, 18. Jadi karena waktunya sudah hampir jam 6:30, jam 6:20. Ada waktu 10 menit. Ya, Pak Nasir, Pak. Bisikan malaikat dan jin itu bisa enggak termasukkan bisik itu? Bisa saya masukkan
bisiki saya. Kebetulan bisikannya itu sama, nggak masalah ya sama. Kalau berbeda, membedakan teman apa malaikat ya. Itu membedakannya dengan apa? Ini yang bisikan saya itu teman saya dekat, apa malaikat? Iya. Baik, kan ada dalam surah An-Nas itu keterangannya. Jadi syaitan itu ada min sayatinil insi wal jin. Ada syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Kalau dia membisiki keburukan berarti itulah syaitan jenis manusia. Misalnya Pak Nasir ngomong gini sama temannya, sama Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Bambang kan lagi cari istri toh. Nah, itu janda yang di sana udah ajak aja jalan bareng-bareng berdua misalnya. Nanti ngobrol berdua makan di rumah makan. Supaya nanti akrab, kata Pak Nasir gitu. Itu bisikan baik apa buruk? Buruk. Nah, itu berarti Pak Nasir sayatinul min sayatinil ins. Setan dari jenis manusia tuh itu. Bukan babang ini begitu. Iya. Jadi itu Pak Nasir ya. Jadi ya itu bisa dikolaborasi jadinya antum sama syaitan kalau antum membisiki keburukan ya. Tapi kalau antum membisiki kebaikan berarti ya sama dengan bisikan malaikat. Ya. Ya itu. Nah, itu berarti lammatun minal malak. Ya. Allah alam. Pak Wikan antum jadi? Jadi kalau yang dicatat itu kalau lisan ya, kalau masalah penyakit hati juga bisa langsung istighfar itu terus tidak dicatat. Ya, penyakit hati. Istighfar, iya penyakit hati misal iri, dengki gitu ya. Ya itu penyakit hati dan itu keburukan maka istighfar. Kita iri pada seseorang, astagfirullahaladzim. Kenapa saya iri kan gitu? Ya itu sama diistighfari supaya tidak dicatat. Ya itu. Ya, monggo Bu. Ya. Al-Quran. Sadzan. Baca doa ya. Ya. Terus? Iya. Iya. Nah, ini soal prioritas ya. Mana yang kita jawab azannya? Apakah yang di TV, radio, atau yang jauh, atau yang di masjid yang biasa kita sholat jamaah? Itu ya. Nah, maka yang diutamakan adalah azan yang berasal dari masjid yang biasa kita sholat jamaah. Tapi andai kata kita mau menjawab seluruh azan, itu tidak dilarang, silakan. Tapi setidak-tidaknya, ya kalau hanya satu muadzin yang kita jawab, maka azan yang terdekat dari rumah kita yang berasal dari masjid kita biasa sholat jamaah itu Bu. Nah betul menjawab azan, memintakan wasilah untuk Rasul kepada Allah, itu faqad halat lahu syafaati. Sungguh telah halal baginya syafaat dariku. Tapi baca sholawat dulu ya. Pertama kita jawab muadzin, kedua setelah selesai kita baca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ashu maqamam mahmudanil ladzi wa adta. Gak usah tambahin. Nah, sampai wa'adtah Bu. Kalau kita tambahi innaka la tukhliful mi'ad, enggak dapat apa-apa. Tertolak. Artinya apa? Artinya bagus toh. Iya, artinya bagus. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi janji. Artinya bagus. Bagus. Tapi bisa menjadi sebab tidak ada pahalanya. Karena apa? Kita nambah-nambahin sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Itu namanya
Ini Pak Rasul yang tidak. Ya, sampai wa'adtah itu saja. Nah, itu ya, tidak perlu ditambahi innaka la tukhliful mi'ad. Jelas Bapak Ibu? Nah, sayang tuh, sayang. Nah, saya dari kecil diajarin sampai innaka la tukhliful mi'ad katanya ya. Ya kan? Ya, tinggalin. Kalau kita sudah tahu ilmunya bahwa itu bukan berdasarkan hadis Nabi yang sahih, bukan. Kalau hadis sahih sampai wa'adtah, sampai itu Bu. Udah selesai. Cukup sampai situ, nggak perlu ditambah Sama seperti doa sahwudu tuh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus waj'alni min, itu nggak perlu. Yang ketiga cukup sampai Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Lah kan waj'alni min ibadika sholihin artinya api. Jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Apa elek neng di elek kan? Jeleknya mana? Bagus kok yang ngono kuwi kok. Nggak boleh kan gitu ya? Nah, itu. Bapak Ibu dalam beragama ini nggak pakai bagus menurut akal, tapi harus berdasarkan contoh dari Nabi. Al aslu fil ibadati haram illa ma dalla dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Itu. Jadi jangan pakai teori ini kan baik. Ini kan baik, itu nggak bisa. Harus pakai dalil dalam masalah agama, masalah ibadah. Nanti kalau gitu teorinya teori Pak Haris, iki kan api. Sholat subuh antum 4 rakaat. Nah, nanti Pak Haris kok sholat subuh 4 rakaat, ya api kok. Nah, dosa saya banyak. Kalian 2 rakaat, kalau aku 4 rakaat aja. Repot. Ya, hancur nanti syariat Islam tuh. Kalau pakai teori itu. Ya itu. Itu Bu. Jadi, iya dapat syafaat menjawab azan. Ya. Ali Jabir. Nah. Beliau mengatakan barang siapa yang menyempatkan misalnya azan ya. Kan untuknya itu kan terakhir kita sambung itu kan syahadat separuh. Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, mereka yang menyambung syahadat separuh tadi digenapi kemudian berselawat untukku. Orang-orang ini besok saya cari di padang mahsyar. Akan kuberi syafaat. Iya. Nah, itu hadisnya sahih enggak? Nah, ini. Itu wallahu alam, saya belum tahu ya. Nanti kalau antum punya videonya bisa di-share itu. Nanti kami coba cari ya. Kan menarik tuh. Ya ada informasi dari saya tadi Ali Jabir, kalau setelah selesai azan muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu baru sholawat, baru doa setelah dan barang siapa yang baca itu kelak nanti akan dicari-cari oleh Rasul katanya gitu ya. Nah, ini apakah ada hadisnya? Wallahu alam. Saya jawab, saya belum tahu. Saya baru dengar ini. Nah, terus kalau tahu ada apakah hadisnya saya atau tidak? Nah, itu PR kedua ya. Perlu dicari memang. Tapi sudah saya praktekkan Pak, tapi nyarinya belum. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu gini. Dalam Al-Qur'an kan kita disuruh wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana mas'ula. Nah, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita dengar informasi dari seseorang, ya, selama dia tidak menyebutkan dasarnya secara jelas dan sumbernya, mendingan tawakuf dulu. Skip dulu. Terima tuh info, cari dulu. Kecuali kalau
beliau menyebutkan hadisnya ini disebutkan dalam kitab ini. Oke kan, meyakinkan sudah. Nah, tapi kalau baru informasi dan rujukannya belum jelas, bahkan mungkin hadisnya tidak disebutkan ya tadi, atau mungkin tadi disebutkan akan dicari, cuman rujukannya belum jelas misalnya. Ini ditemukan dalam kitab apa? Terus status hadisnya bagaimana gitu ya? Atau minimal ya kitabnya sebutkan sehingga bisa di cross check kan. Oh, di Rawahu At-Tirmidzi misalnya, nanti baru dicek. Nah, itu. Oh, ternyata sahih, maka amalkan. Kalau ternyata tidak sahih, ya udah tinggalkan. Yaitu. Jadi tawakuf dulu kalau ilmunya belum meyakinkan gitu. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, yang paling enak memang langsung tanya beliau. Gitu. Cuman kan nggak mungkin di YouTube kan. Nah, kalau gini kan bisa langsung tanya. Ada nggak dasarnya? Nah, boleh nggak Bapak Ibu tanya seperti itu? Oh, boleh banget. Jangan ditanya ada dasarnya nggak, tanya dasar-dasar dulal dalil. Ikut wae, itu nggak benar tuh Ustaznya. Itu Ustaz ngaco itu namanya ya. Kalau ditanya, tahu ya jawab, nggak tahu Allahu a'lam, nggak tahu saya belum tahu, nanti saya cari dulu dan seterusnya. Nah, saya nonton di TV. Saya nyebut hadisnya cuma karena saya tidak langsung ingat. Saya cuma ingat ucapannya itu aja. Iya, maknanya tadi ya. Hadisnya nggak saya catat. Iya. Oke, baik, insya Allah nanti saya coba cari ya. Tapi kalau ada yang punya videonya supaya lebih jelas kan, video Ustaz tapi apa saya Ali Jabir tentang menjawab azan tadi, kalau ada di antara antum videonya dapat, coba di-share nanti. Ini saya kira ilmu penting juga kan? Saya kira ini ilmu penting. Kalau benar kan berarti kita dapat ilmu dari ini. Saya jujur saja saya belum tahu, baru tahu ini. Saya juga belum buka Ya itu, saya kira itu. Mengatakan begini, kalau Anda menjawab azan, kan dijawab loh Pak, azan itu jangan cuma kita ngobrol. Ya, betul. Nah, begitu diucapkan la ilaha illallah. Nah, itu menurut keterangan beliau, itu kan syahadat separuh. Genapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat Allahumma shalli ala Muhammad sudah cukup. Ya. Itu menurut hadis itu kata beliau, orang ini besok di yaumil di padang mahsyar akan kucari. Oleh Rasul dicari Rasulullah SAW. Ini orang yang azan 5 kali sholawat untukku, belum lagi sholawat pada kesempatan lain. Ini orang luar biasa, dia cintanya sama aku. Ya. Nah, aku cari dia. Nah, ini cari mau dimarahi betul. Kalau sholawatnya ada hadisnya, ya sholawatnya ada hadisnya. Cuman tadi informasi sebelumnya. Jadi barang siapa yang menggenapkan, jadi pas la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, itu. Nah, itu. Itu baru kemudian doa setelah azan ya. Itu. Terus tadi keutamaannya kelak nanti di padang mahsyar akan dicari oleh Rasul SAW. Nah, itu yang kami baru dengar tadi ya. Ya, insya Allah nanti. Kalau ada di antara jamaah yang menemukan video itu, tolong di-share juga ya. Coba dicari-cari. Ucapan saya Ali Jabir tadi ya, menggenapkan syahadat setelah azan tadi ya. Jadi insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menemukan. Jawab, sepanjang saya belajar agama, saya tidak menemukannya. Ya. Itu Ustaz sudah menjawab. Ya sudah menjawab. Itu kan jawaban. Kita pastikan kalau Ustaz tidak menemukan, kemudian berarti tidak ada dasarnya. Ya, kalau gitu antum boleh berijtihad, tanya lagi sama ustaz lain. Gitu. Saya percaya sama Ustaz. Ya. Gitu. Intinya ya. Ya gitu. Intinya ya kan saya kira setiap ustadz kan ini ya, kita bisa lihat dari kebiasaan para asatid itu. Ketika menjelaskan sesuatu, berusaha kembali kepada dalil atau tidak. Ketika menjawab pertanyaan, dia berusaha kembali kepada dalil atau tidak. Dari situ kan udah jelas sebenarnya. Nah itu. Jadi kalau si ustadz tersebut dia selalu berusaha, wah ini iya, ini dasarnya ini. Dalam Al-Quran begini, dalam hadis Nabi begini.
Nah, terus lalu kita, oh saya percaya sama beliau karena beliau selalu berusaha kembali kepada dalil. Boleh. Seperti itu gitu. Walaupun ketika ternyata di lain kesempatan antum menemukan dalil yang lain, maka antum harus rujuk kepada dalil. Oh, ternyata ada gitu dalilnya. Sementara menurut pengetahuan si Ustadz ini sepanjang yang saya tahu, saya nggak tahu ya. Ternyata antum dapat keterangan dari ustadz lain dan ustadz itu dengan sangat gamblang menerangkan dalilnya, maka antum harus rujuk kepada dalil, bukan kepada ustadznya, tapi kepada dalilnya itu. Yaitu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Tadi konfirmasi. Berarti tadi yang meludah ke kiri kok tidak boleh. Itu karena meludah ke kanan nggak boleh. Ya, tidak boleh meludah ke kiri karena memang Ke kiri boleh, ke kiri boleh. Ya. Itu karena memang bukan karena ada malaikat. Raqib atid bukan. Tapi karena ada korin yang Iya, betul. Karena di kiri korin syaitan, di kanan korin malak minal malaikat. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Bapak Ibu, sementara ini dulu ya. Nah, jadi mari kita akhiri ya dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.